Terima kasih tim Praise and Worship hari ini keren sekali. Kalian berikan tepuk tangan untuk tim Praise and Worship di tempat ini pada hari ini. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Petrus sebagai Gembala YS Jakarta untuk kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa Bapak Ibu semua terima dengan baik, dan juga jika Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari, saya yakin ini akan menjadi sesuatu yang memberkati Bapak Ibu semuanya. Jadi firman kita hari ini saya kasih judul temanya adalah The Battle is the Lord's. The battle is the Lord. Kalau bahasa Indonesianya artinya pertempuran ini adalah milik Tuhan. Kenapa saya merasa tema ini tuh sangat perlu ya Bapak Ibu? Kenapa? Karena Kenapa tema ini saya rasa sangat perlu buat kita sama-sama pelajari di hari ini? Karena melihat kemajuan zaman yang ada saat ini, dan juga semua pergumulan dan juga semua yang terjadi di hari-hari ini yang bukan semakin baik tapi semakin tidak baik, saya rasa kita semua harus belajar untuk kembali ke firman Tuhan. Dan kita perlu memahami konsep bahwa hidup kita itu bukan tentang kita gitu. Bahkan pertempuran kita itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki konsep bahwa pertempuran itu selalu milik Tuhan dan bukan punya kita, maka dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita tuh bisa kuat, Bapak Ibu. Kita tuh bisa punya mindset yang benar tentang pergumulan ini bicara tentang apa. Gitu. Ini adalah sebuah konsep penyerahan diri penuh kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hidup kita itu telah ditebus dan dikasihi tanpa syarat. Hidup kita hanyalah tentang Yesus dan penggenapan atas rencananya. Iya. Semua itu tentang Yesus Bapak Ibu. Semua dikembalikan kepada Yesus. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu yang baik ataupun yang tidak baik yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu adalah rencana Tuhan. Semua itu adalah proses Tuhan. Rencana Tuhan pasti baik, tapi prosesnya akan membentuk kita. Dan yang perlu Bapak Ibu tahu, proses kita itu sudah dialami sama semua tokoh firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Gitu. Enggak ada Tuhan itu sistemnya kayak langsung jadi mujizat, enggak. Tuhan itu pasti ketika mau melakukan sesuatu, ada suatu proses yang harus kita lakukan. Misal perjamuan anggur di Kana. Enggak langsung air berubah jadi anggur kan, tapi ada yang harus dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan instruksi Yesus, dan peristiwa-peristiwa yang lain. Kita akan belajar bahwa pertempuran sejati itu bukan pertempuran yang terjadi kita hantam-hantam sama orang baku hantam. Bukan itu. Atau kita debat sama orang. Pertempuran sejati itu bukan itu, Bapak Ibu. Pertempuran sejati yang dimaksud dalam firman Tuhan adalah pertempuran iman. Pertempuran iman. Jadi dalam setiap masalah Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu ingat, ini bukan pertempuran saya enggak harus beradu otot, beradu pikiran sampai saya kehilangan diri saya, enggak. Yang harus kita lakukan adalah berjuang untuk tetap percaya. Jadi Bapak Ibu jadi Tuhan menciptakan Bapak Ibu semuanya itu dengan maksud dan tujuan yang jelas. Walaupun ketika menghadapi suatu masalah sepertinya Bapak Ibu mungkin clueless atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, sebenarnya perang kita itu adalah perang untuk tetap percaya aja bahwa kita itu ada di jalan ini dengan penyertaan Tuhan. Tuhan telah menebus kita dan selalu mengasihi kita, sehingga respon kita selalu always believe in Him. Selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan prosesnya selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar dari kisah Daud melawan Goliat. Mungkin Bapak Ibu udah sering ya dengar tentang cerita ini ya, tentang Daud melawan Goliat. Di dalam cerita Daud melawan Goliat ada 5 words of grace, ada 5 suku kata yang sangat-sangat grace, yaitu yang menjadi tema kita hari ini, the battle is
the Lord. Daud sendiri pernah mengucapkan ini pada waktu melawan Goliat. Cerita ini adalah tentang seorang gembala biasa yang tidak punya ilmu perang, yang tidak punya dasar militer seperti orang-orang Filistin dan pasukan Israel lainnya, tapi melawan Goliat, pasukan yang berpengalaman, sudah melalui begitu banyak perang dan ditakuti bahkan oleh pasukan Israel sendiri yang berpengalaman. Tapi gembala loh melawan komandan perang. How can it be? Secara dunia sudah jelas Goliat yang menang kan? Nah, tapi kita bisa lihat kisahnya. Kita sama-sama baca ya. Lalu orang Filistin itu memandang dan melihat Daud, ia menghinanya karena Daud masih muda bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan. Jarang kan pasukan wajahnya masih kemerah-merahan. Terus tampan gitu. Kan medan perang kan harusnya kotor, perang udah berantakan gitu. Ini tampan loh Bapak Ibu. Ketika orang Filistin melihat itu, orang Filistin itu berkata kepada Daud, dia meremehkan, apakah aku ini anjing sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu orang Filistin itu mengutuki Daud demi ilah-ilahnya. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, datanglah kepadaku, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang. Tapi ketika Daud menghadapi ini, respon dia karena dia tahu bahwa Tuhan berperang ganti dia. Yang dia katakan adalah, lalu Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan dengan lembing. Pedang, tombak, dan lembing ini bicara kalau di dalam kehidupan kita adalah segala sesuatu di sekitar kita yang kelihatan menyerang kita. Masalah kita, penyakit kita, mungkin ekonomi kita, semua-semuanya. Ini adalah pedang, tombak, dan lembing. Dan Daud itu adalah kita di sini. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot. Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Merendahkan Daud sama dengan merendahkan Bapak Yahweh sendiri. Sama kita juga. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu. Ini berkata dengan penuh keyakinan Bapak Ibu. Kita juga bisa berkata seperti ini terhadap masalah kita. Kau mempermalukan aku akan memenggalmu, masalahku, aku akan menyelesaikanmu bersama dengan Tuhan. Serta lalu memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Maka seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim di Israel. Dan seluruh pasukan itu mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak. Karena peperangan adalah milik Yahweh. Dan dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Ini terjadi sebelum Daud membunuh Goliat, bukan? Tapi dia udah dengan penuh keyakinan karena dia tahu siapa yang di belakang Daud. Siapa yang di belakang Daud? Yahweh sendiri. Sama seperti masalah kita. Kita bisa mengatakan kepada setiap masalah kita, karena peperangan adalah milik Yahweh. The battle is the Lord. Bahkan sebelum masalah itu selesai kita atasi. Ini Bapak Ibu. Dan ini saya yakin ini tuh sulit untuk dilakukan. Saya pun juga masih belajar untuk terus memperkatakan ini ketika masalah terjadi dalam kehidupan saya. Tapi latihan iman harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, sampai itu menjadi mindset kebiasaan kita. Dan ketika menghadapi masalah, respon kita pertama selalu kembali ke situ. Jadi terus perkatakan itu dalam setiap kehidupan sehari Bapak Ibu bahwa the battle is the Lord. Peperangan adalah milik Yahweh. Dan katakan dengan penuh keyakinan, Yahweh telah menyerahkan masalahmu ke dalam tanganmu. Artinya sudah diselesaikan oleh Bapak Yahweh sendiri. Ya, dari situ kita bisa belajar bahwa kita tuh perang, fight, bertarung. Itu tuh sebenarnya kita dengan tidak bertarung secara fisik, fight by not fighting. Alkitab, Holy Bible mengajarkan
bahwa kita harus bertarung di pertandingan yang baik. Bertarung di pertandingan yang baik. Apa sih definisi pertandingan yang baik ini sebenarnya? Itu ada di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Saya bacakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi pertandingan yang baik adalah pertandingan iman. Dan peganglah teguh hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah membuat pengakuan yang benar di hadapan banyak saksi. Jadi di sini the good fight of faith itu bukan bicara tentang pertarungan fisik Bapak Ibu, tapi tentang pertarungan iman. Dan kenapa kalau dalam bahasa aslinya, pertandingan yang baik kalau dalam bahasa Indonesianya kan itu. Tapi dalam bahasa aslinya, dan ketika saya lihat ke King James Version, pertandingan yang baik itu adalah beautiful fight. Pertandingan yang cantik. Kenapa bisa cantik? Tuhan menyatakan itu cantik. Karena kita telah menang Bapak Ibu. Di dalam iman, kita telah menang. Kita hanya perlu tetap percaya. Jadi ketika ada masalah, tugas kita adalah tetap percaya Bapak Ibu. Itu adalah the good fight of faith. Jadi enggak apa-apa, samping kanan kirimu di sekitarmu mengatakan, oh kamu kayak enggak berbuat apa-apa ya, kok kayaknya kamu lembek banget. Kalau kayak gini kamu, kalau melalui ini kamu enggak bisa loh. Kalau seperti ini nanti enggak kejadian loh. Perkatakan kepada mereka, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan telah berperang ganti aku. Aku percaya Tuhan telah memberikan kemenangan kepadaku. That's the good fight of faith. Bukan ya ayo gitu, enggak. Jadi the good fight of faith selalu bicara tentang penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu bahwa hidup kita itu bukan kita lagi. Kalau kita masih berusaha untuk melawan dengan kekuatan kita sendiri, dengan segala upaya kita, bahkan sampai kita kehilangan diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi sebenarnya hidup kita itu bukan milik kita lagi. Bukan milik Tuhan lagi, itu milik kita sendiri. Ketika hidup kita berserah kepada Tuhan, we fight the good fight of faith. Apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, respon kita selalu, yes Tuhan, enggak apa-apa. Semua boleh terjadi di sekitarku asal Engkau tetap bersamaku. Aku percaya Kau selalu bersamaku. Mindset yang perlu ditanamkan adalah bahwa kita tuh selalu kita telah. Ini juga yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu bahwa dalam setiap kehidupan kita punyailah mindset bahwa kita tuh telah gitu. Kita telah disembuhkan, kita telah diberkati, kita telah diselamatkan, kita telah diperkenan. Kenapa? Karena proses sehari-hari yang terjadi dalam Bapak Ibu yang terjadi di sekitarmu, itu pasti akan mengarahkan Bapak Ibu untuk kok sepertinya Tuhan tidak bersamaku ya. Kok sepertinya ini tidak bekerja on my favor ya, kok nggak bekerja di pihakku ya. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan Bapak Ibu dari konsep ini bahwa kita tuh telah. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu itu selalu punya mindset telah. Gitu. Kita telah diselamatkan, kita telah dibebaskan, kita telah diperkenan, kita telah diberkati. Mungkin ini sudah berkali-kali disampaikan oleh gembala kita Pastor Petrus dalam setiap firman-Nya. Tapi mungkin saya ingin lebih tekankan lagi. Kita telah, Bapak Ibu, we have overcome, we have won. Semua dalam hidup kita adalah telah. Kenapa kok telah? Karena Tuhan Yesus telah melakukannya ganti kita di atas kayu salib. Begitu ya Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari kisah Yosafat. Kisah Yosafat. Dalam kisah Yosafat ini ceritanya ada Bani Amon dan orang Moab yang mengepung bangsa Israel. Secara jumlah bangsa Israel itu kalah jauh dan Yosafat tahu bahwa dia nggak mungkin menang melawan Bani Amon dan Moab. Tapi yang kita harus belajar adalah respon dari Yosafat yang ada dalam 2 Tawarik 20 ayat 12 sampai 15. Kita baca sama-sama, ya Elohim kami, tidaklah engkau akan menghakimi mereka. Ini mulai doanya dia yang bagian terakhir ya, doanya panjang banget tapi saya langsung ambil di bagian intinya. Ya Elohim kami, tidaklah engkau akan menghakimi mereka karena tidak ada kekuatan dalam kami di hadapan laskar yang besar ini.
Kita tahu itu mustahil. Yang datang melawan kami pun tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan. Sama kan seperti masalah kita sering nggak tahu apa Tuhan ini, nextnya aku harus apa Tuhan. Clueless, I don't know what to do. Tapi respon Yosafat, tetapi mata kami tetap tertuju padamu. My eyes are on you. Our eyes are on you. Mata kami tetap tertuju kepada Yahweh. Dan seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh, juga bayi-bayi mereka dan istri serta anak-anak mereka. Lalu Yahasiel anak Zakaria, anak Benaya, anak Yel, anak Matanya, seorang Lewi dan Bani Asaf, dan roh Yahweh ada di atasnya di tengah-tengah jemaat. Ini Yahweh mau berbicara, merespon doa dari Yosafat. Dan ia berkata, perhatikanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat, beginilah Yahweh berfirman kepadamu. Janganlah kamu takut dan gentar kepada laskar yang besar ini. Karena peperangan ini bukanlah milikmu, tetapi Elohim. Di sini Bapak Yahweh ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa kalau kau berkemenangan, itu bukan karena kamu bangsa Israel, tapi karena aku. Didatengin kemustahilan yang begitu besar yang pasti tahu bahwa mereka nggak akan mungkin menang. Tapi Yahweh bekerja di sini. Selalu seperti itu prosesnya Bapak Yahweh. Selalu seperti mustahil, seperti di luar kemampuan kita, tapi respon yang diminta sama Tuhan cuma mata kita itu loh, tertuju kembali sama Tuhan, jangan kepada masalahnya. Karena peperangan itu bukan milikmu. Peperangan itu milik Bapak Yahweh, the battle is the Lord. Ini kembali ya kita melihat kata-kata ini lagi ada di kisah ini kan. Dan setelah mengatakan itu, ayat selanjutnya bicara tentang kemenangan bangsa Israel, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita ambil dari situ Bapak Ibu semuanya? Bahwa bangsa Israel itu tidak berperang, tapi memuji dan menyembah. Ceritanya, itu tuh akhirnya bangsa Israel itu nggak berperang sama mereka, tapi Bapak Yahweh yang memberikan mereka kemenangan dengan mengacaukan pasukan musuh, Bapak Ibu. Sama seperti kita kan, mungkin Bapak Ibu udah pernah mengalami dalam kehidupan sehari beberapa kali, ketika Bapak Ibu merasa itu mustahil, tapi ternyata toh Tuhan memberikan kemenangan kan. Walaupun mungkin prosesnya kita ada nggak percayanya gitu. Tapi Tuhan toh memberikan kemenangan ketika kita percaya kan, Bapak Ibu. Ini yang saya pingin Bapak Ibu kita sama-sama terus ingat gitu, bahwa kisah ini tuh bukan hanya terjadi dalam masa sekarang ini. Tapi di zaman dulu pun lebih ngeri. Mereka berhadapan dengan laskar musuh, mereka hidup atau mati pilihannya. Tapi Tuhan membawa mereka kepada kemenangan. Dan kemudian yang kedua kita tuh di sini kita tuh belajar untuk rest, belajar untuk istirahat. Kenapa kok penting untuk kita itu istirahat? Karena ketika kita istirahat, Tuhan bekerja di sana. Ketika kita berserah, Tuhan bekerja di sana. Ketika kita bergerak, Tuhan nggak bekerja di situ. Bergerak ini maksudnya apa? Bukan kita ini ya, maksudnya bekerja sehari-hari, bukan gitu. Bergerak itu maksudnya kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetap kita harus melalui masalahnya, harus dengan respon, bukan tidur-tiduran, bukan, tapi tetap dengan jalan. Tapi kita tahu bahwa kemenangan itu, kalau terjadi kemenangan bukan karena aku loh, tapi karena Tuhan. Gitu. Sama seperti Daud tadi. Daud menangnya tetap dengan outfit sebagai gembala kan. Bukan dia pakai baju sirah perang, terus dia lempar tombak, lempar senjata dan lain-lain, enggak kan. Tapi dia pakai senjata gembala, batu. Bapak Ibu, dia tetap pakai apa yang menjadi kebiasaan dia sehari-hari. Jadi dari sini, Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan purpose yang jelas. Bahkan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari pun, Tuhan itu memberikan kita kemenangan dari situ. Jangan berusaha untuk menjadi orang lain, tapi tetaplah bangga pada diri sendiri dan percaya bahwa Yahweh bekerja melalui aku. Kalau di zaman sekarang mungkin ya menjadi FOMO atau menjadi seperti tren-tren yang ada di TikTok, mungkin memberikan kita identitas baru gitu. Mungkin kita merasa kita bisa tune in dengan zaman sekarang, kita bisa menang di zaman sekarang dengan kita mengikuti mereka. Tapi enggak loh, ketika kita kembali ke Bible, yang Tuhan ajarkan adalah tetap jadi
gembala, tetap jadi diri kita sendiri. Menang Bapak Ibu. Dan saya yakin di akhir zaman ini yang menang adalah orang-orang yang tetap teguh memegang prinsipnya, tetap teguh memegang firman Tuhan sebagai fondasinya dia. Dan Ibu Bapak akan melihat semuanya ke depan akan semakin banyak dinyatakan kemenangan-kemenangan itu dalam setiap kehidupan kita. Kisah kedua, runtuhnya tembok Yeriko. Ini pasti Bapak Ibu juga sudah tahu, saya dari sekolah minggu juga belajar tentang firman ini. Yang kita lihat di kisah runtuhnya tembok Yeriko, Yahweh pertama kali sudah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kalau kita baca di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Saya bukakan ya firman-Nya Bapak Ibu. Itu enggak ada di slide. Ya. Di ayat yang kedua. Lalu Yahweh berfirman kepada Yosua, "Lihatlah, aku telah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko beserta raja-rajanya dan para prajuritnya yang gagah perkasa." Di sini Tuhan sudah berinisiatif memberikan kemenangan. Kemenangannya itu dari Tuhan sudah diungkapkan di ayat-ayat awal, Bapak Ibu. Tuhan cuma minta apa buat bangsa Israel? Buat mengelilingi kota itu kan. Apa Tuhan memerintahkan untuk berperang? Enggak. Mengelilingi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di kehidupan sekarang, mungkin enggak menang perang dengan mengelilingi tembok? Enggak masuk akal kan? Secara akal manusia juga enggak mungkin kan? Ini terjadi kemenangan dengan kita mengelilingi tembok. Tapi karena Yahweh sudah berfirman, aku telah memberikan kemenangan kepadamu, bangsa Israel. Dan Yosua percaya kepada Bapak Yahweh dan dia menyuruh orang Israel berputar selama 6 hari. Hari ketujuhnya mereka bersorak. Nah, 6 hari ini Bapak Ibu bicara tentang proses kehidupan kita. Dalam 6 hari itu, perintah Tuhan tidak boleh ada satupun yang bersorak. Tidak boleh ada tiupan sangkakala dan lain-lain. Mereka cuma disuruh bergerak mengelilingi, ya kan? Mengelilingi kan. Sama seperti dalam kehidupan kita, seringkali masalah kita membuat kita tuh kita harus diam, kita harus cool down dulu. Kita harus bergumul. Seperti tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Selama 6 hari itu. Tapi pada hari ketujuh perintah Bapak Yahweh apa? Tiuplah sangkakala. Di sini bicara bahwa pada akhirnya ketika Bapak Yahweh memberikan kemenangan, the glory is Him, bukan kita. Ketika terjadi kemenangan dalam setiap masalah kita, selalu punya mindset bahwa kemenangan itu karena Tuhan, walaupun kita yang berjalan melaluinya. Karena tanpa Tuhan, kita pasti udah tumbang Bapak Ibu. Apalagi di zaman sekarang, AI begitu cepat, mungkin saya yang mungkin dari zaman milenial, harus terus masih berpacu dengan teknologi. Mungkin anak-anak yang generasi setelah saya mungkin lebih cepat lagi, mereka lebih menyerapnya. Apalagi mungkin Bapak Ibu yang datang sebelum generasi milenial. Semakin susah mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang, bukan? Tapi percaya bahwa dalam Bapak Yahweh semua tetap relevan Bapak Ibu. Bapak Yahweh bisa menggunakan setiap konsep berpikir, apapun yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu untuk memberikan kemenangan, asal kita tetap percaya Bapak Ibu. Apa yang menjadi pesan di sini? Bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan kita kemenangan. Upayanya itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan sendiri. Ketika Yesus telah berkorban di atas kayu salib, kita telah menang. Jadi, next-nya tugas kita hanya mempertahankan kemenangan itu. Walaupun proses kita berliku-liku, terjadi dalam waktu lama, jangan hilang harapan, jangan hilang iman. Karena pada hari ketujuh, kita akan sama-sama meniup sangkakala kemenangan karena Bapa Yahweh akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Amin. Dan menyambung juga di dalam Perjanjian Baru, ajaran Paulus tentang iman itu cukup jelas Bapak Ibu. Pertama,
Paulus itu meminta kita, konsep yang disampaikan oleh Paulus bahwa kita tuh harus selalu menjaga pikiran kita. Karena pertempuran itu dimenangkannya di alam pikiran, Bapak Ibu. Ketika pikiran kita belok, pikiran kita tidak merupakan pikiran Kristus lagi, maka sudah kita di luar grace, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan berikutnya ketika pola pikir kita udah salah, itu tidak akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya Paulus itu minta kita untuk menjaga pikiran kita. Nah, apa ya sih yang diminta Paulus untuk terus kita lakukan? Pertama, fokus pada senjata rohani. Senjata rohani ini ada di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Dan kemudian yang kedua, fokus pada yang tidak kelihatan atau kekal. Mungkin saya langsung buka ayatnya ya. Nah, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Paulus mengatakan sendiri, karena senjata perjuangan kami bukanlah bersifat jasmani, melainkan kemampuan dari Elohim. Senjata rohani yang sanggup menghancurkan benteng-benteng secara fisik itu. Kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikirannya dia. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus pun juga menyebarkan demikian Bapak Ibu. Taklukkanlah pikiranmu kepada Kristus. Lihat karya Kristus di atas kayu salib. Jangan berbelok dari itu. Tawanlah semua pikiranmu yang mengatakan kamu tidak bisa, ini mustahil, dan lain-lain. Dan lihatlah Yesus di atas kayu salib. All is possible in His name. Kedua, fokus pada yang kekal, Bapak Ibu. Fokus pada yang kekal. Kenapa? Karena yang kekal itu, karena yang rohani itu sifatnya itu kekal. Karena yang kelihatan itu sifatnya sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahirnya kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan kami yang ringan dan yang hanya sesaat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Di kisah ini, Paulus itu dan rasul-rasul semua disiksa buat kemuliaan nama Bapa, buat menyebarkan Injil Yesus Kristus. Sama mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang ini, mungkin ketika kita melakukan firman Tuhan, respon di sekitar kita justru tidak baik buat kita, tidak in favor buat kita. Tapi ingat, Paulus pun pernah mengalami ini, dia tahu gitu. Dan responnya adalah kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kami lebih fokus kepada yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika orang di sekitarmu mungkin udah sepertinya lebih diberkati dari kamu, padahal dia tidak mengenal nama Bapa, tidak mengenal Tuhan Yesus, itu sementara Bapak Ibu. Tapi kita yang mengenal Yesus Kristus dan menanamkan pola pikir yang benar, kemenangan kita itu kekal Bapak Ibu. Fokuslah sama yang gak kelihatan, jangan fokus sama yang kelihatan. Tetap jalan di jalan itu, selama itu yang diminta Bapak Yahweh untuk kita. Di gereja kita ada contohnya? Ada. Pastor Erwin. Saya lihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja di hidupnya. Ketika di lingkungan sekitarnya semua mengejar jabatan, semua mengejar pengakuan orang, semua pingin cepat diberkati, apa yang beliau lakukan? Tetap jalan di jalannya. Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan. Pada waktu Tuhan, kita percaya mungkin kalau naik kemenangan itu diberikan tahun-tahun sebelumnya, mungkin enggak jadi berkat. Mungkin bukan cerita itu yang akan beliau sampaikan. Tapi ketika menangnya kita itu di waktu Tuhan, percayalah kita akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan pikiran yang
benar bahwa kita itu dibenarkan oleh iman, Bapak Ibu. Ini yang saya rasa Roma 3 ayat 22 ini juga penting buat kita ingat bahwa kita tuh dibenarkan bukan oleh perbuatan kita, tapi oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tanpa iman kita kepada Yesus Kristus, semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan itu sia-sia. Jadi, kita harus stop performing and start living by faith. Berhentilah untuk menunjukkan bahwa aku bisa, aku mampu, dan lain-lain. Dan start living by faith. Enggak harus kok semua terjadi di timingnya kita. Di dalam kehidupan saya pun banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan timing saya. Bahkan hal yang begitu saya jaga tidak terjadi sesuai dengan timing saya. Tapi kita tetap beriman, start living by faith. Karena iman itu menyelamatkan, Taurat itu mengutuk. Dan Taurat itu, perbuatan kita itu yang membuat kasih karunia itu frustrasi. It frustrates the grace of God. Kita bisa lihat di dalam Galatia 3 ayat 8 sampai 11. Ya, ini judulnya belum saya ganti, tapi ini Galatia 3 ayat 8 sampai 11 sama-sama kita baca. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Elohim akan membenarkan bangsa-bangsa bukan Yahudi oleh iman, telah memberitakan kabar baik terlebih dahulu kepada Abraham. Segala bangsa akan diberkati olehmu. Maka mereka yang beriman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Ketika kita beriman, kita yang hidup zaman sekarang, berkat kita tuh sama dengan Abraham loh Bapak Ibu. Kita juga anak-anak yang diberkati. Abraham itu adalah contoh di masa lalu yang Tuhan jadikan contoh. Ini loh, kalau kamu punya iman yang sama seperti Abraham, kamu juga akan mengalami hal yang sama seperti Abraham. Berkatmu akan sama seperti Abraham. Sekarang sudah jelas, terkutuklah semua orang yang berusaha hidup dengan benar mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Ini bicara tentang apa yang kita upayakan dengan kekuatan sendiri, apa yang kita terus perjuangkan tapi enggak berserah sama Tuhan. Terkutuklah semua orang yang berusaha hidup benar dengan mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan setia semua yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi grace dan law itu atau hukum Taurat itu enggak bisa nyampur Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau grace, ya udah grace saja. Kalau Bapak Ibu mau hukum Taurat, ya udah hukum Taurat aja. Tapi ingat, di dalam hukum Taurat, Bapak Ibu tidak boleh ada luput satu pun. Harus melakukan semuanya. Mustahil enggak? Mustahil Bapak Ibu. Perintahnya banyak banget. Karena memang itu hukum Taurat itu diciptakan itu bukan buat kita lakukan dan kita menang atas itu, enggak. Bahkan Paulus pun mengatakan bahwa hukum Taurat itu bukan grace, hukum Taurat itu bukan firman. Itu hanya perintah. Karena bangsa Israel yang minta. Ingat Bapak Ibu, Tuhan ngasih itu karena bangsa Israel yang minta. Inisiatif Tuhan yang pertama bukan itu. Inisiatif Tuhan yang pertama ya sebelum zaman hukum Taurat sampai yang terjadi sekarang setelah zaman Yesus Kristus adalah semua dari Dia. Ketika kita semakin mengandalkan Tuhan, Tuhan itu semakin senang Bapak Ibu. Jadi jangan berusaha untuk melebihi Tuhan lah. Jangan berusaha untuk jadi Tuhan atas hidup kita, enggak. Tangan kita terlalu kecil untuk bisa memberikan kita kemenangan, pikiran kita terlalu pendek untuk tahu apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan yang melihat semuanya itu. Dia tahu apa yang terbaik buat kita dan Dia akan memberikan kemenangan buat kita. Dan hukum Taurat tidaklah berdasarkan iman, melainkan orang yang melakukannya akan hidup di dalamnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ingat ya ini Bapak Ibu, Kristus itu telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi kutuk karena kita. Jadi, kalau firman Tuhan udah begitu jelas seperti ini, apakah Bapak Ibu masih mau mengandalkan perbuatan Bapak Ibu semuanya? Saya rasa jangan ya Bapak Ibu. Kita harus back to the Bible yang mengatakan bahwa semua dalam kehidupan kita itu karena Tuhan.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah menanggung semua kutuk itu ganti kita. Ya, kita dibenarkan oleh iman. Lalu ketika kita sudah beriman, kita akan diberkati dalam waktunya Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham juga, itu ada buat memberkati orang lain. It should become blessing to others. Kenapa? Balik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita lihat siklusnya, semua selalu kembali dari Dia dan untuk Dia. Kita hanya bejana tanah liat, kita tuh cuma perantara loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita sukses, ingat jangan sombong. Ingat ini semua terjadi kalau bukan karena Tuhan itu enggak terjadi gitu. Kalau Bapak Ibu lagi mengalami suatu pergumulan yang mungkin begitu menjadi sudah lama Bapak Ibu alami, percayalah Tuhan baik buatmu. Orang yang pergumulannya makin banyak, kemenangannya makin besar. Ingat Bapak Ibu, orang yang pergumulannya sedikit tapi kemenangannya langsung kelihatan, kemenangannya pasti sementara dan sebentar. Karena kenapa? Konsep berpikir untuk dia mengelola kemenangan itu yang enggak dikasih sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang melalui badai, melalui apapun bersama dengan Tuhan, kebiasaan itu, pola pikir itu yang akan terbentuk bersama Bapak Ibu. Enggak ada dalam kekristenan sesuatu yang enggak masuk akal, itu enggak ada. It all makes sense. Karena proses Tuhan membuat kita menang bersama dengan Tuhan. Ya, ketika iman kita diuji, boleh pikiran kita berkata, masalahku masih ada. Pikiran kita pasti berkata begini, masalahku masih ada. Sepertinya mustahil. Aku khawatir akan masa depanku. Terus yang paling sering mungkin, kenapa harus aku Tuhan, kenapa enggak orang lain? Lalu sampai kapan Tuhan ini akan terus terjadi dalam kehidupanku, padahal aku udah percaya sama Engkau. Kenapa ini terus terjadi sama aku dan sampai kapan? Tapi kita harus ingat, Tuhan yang berperang ganti kita. Jadi kalaupun itu kita alami, itu memang harus kita alami Bapak Ibu. Jangan komplain, ketika kita komplain, tidak ada kemenangan di situ. Ketika kita memuji, we praise, Tuhan memberikan kita kemenangan. Ingat kisah Lea, saya pernah bawakan di sini, Lea yang pingin dikasihi mendapat perkenanan Yakub. Ujungnya terjadi ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, kan? Bukan karena dia terus meminta sama Tuhan, komplain, enggak. Ketika kita berserah, ketika kita memuji di situ, Tuhan memberikan kita kemenangan. Lalu Tuhan bekerja secara sempurna, walaupun prosesnya yang kita alami sepertinya kok gak sempurna. Kok aku harus melalui ini, capek Tuhan, tapi Tuhan itu sempurna loh. Walaupun proses yang kita alami itu capek, tapi Tuhan bekerja dengan cara yang sempurna. Karena apa? Membentuk kebiasaan kita itu Bapak Ibu. Berserah sama Dia. Semakin Bapak Ibu cepat berserah, semakin cepat kemenangannya. Semakin Bapak Ibu berusaha untuk mengatasi itu sendiri dengan cara-cara yang bukan dari Tuhan, semakin lama kemenangan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ingat untuk selalu beristirahat. Rest itu penting Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu itu ngerti bahwa Tuhan itu baik. Ingat ketika masalah udah berat banget, bahkan ketika masalah masih ringan, selalu berkata, the battle is the Lord. Tuhan sempurna. Tuhan berperang gantiku. Dan moment of reflection-nya untuk sekarang, apakah kita sudah bersyukur sama Tuhan untuk segala prosesnya yang terjadi dalam kehidupan kita? Lalu apakah kita percaya bahwa Tuhan berperang ganti kita dan kita beristirahat? Dan yang ketiga, apakah kita sudah konsisten beriman dan stop membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain? Yang terakhir, saya kasih quotes dari Bible yang mungkin bisa menguatkan Bapak Ibu lebih lagi. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 pun, Yahweh pernah berkata, Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam saja Bapak Ibu. Tugas kita itu cuma diam. Diam ini ya tetap melakukan bagian kita, tapi biar hal yang mustahil itu dilakukan sama Tuhan sendiri. Kita akan diam saja. Lalu, ini juga ada di dalam Mazmur 110 ayat 1, ini Bapak Yahweh berkata kepada Yesus, kan karena kita juga serupa dengan
Elohim dan juga dengan Yesus, ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya. Duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dalam setiap masalah, percaya, Tuhan Yesus sudah taruh masalah ini di bawah kakiku. Karena aku anak yang dikasihinya. Kalau Tuhan Yesus dikasihi sama Bapak Yahweh, kita juga dikasihi sama Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Ya, demikian firman Tuhan hari ini, saya harap bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya undang Pastor Petrus untuk bisa maju. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya, semua diberkati. Kita seperti kuliah hari ini ya, Bapak Ibu ya. Iya, ada orang yang bertanya, kalau Tuhan mengasihi kita, kita diperkenan, kita diberkati, kok Tuhan izinkan masalah terjadi ya? Kok Tuhan izinkan badai terjadi ya? Mungkin sering seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu punya benih unggul, benih ini mau ditanam di luar rumah, pohon ini mau ditanam di luar rumah atau di dalam rumah? Hah? Padahal pohon ini pohon yang paling disayang, pohon yang paling dicintai, dan ini benihnya ini benih unggul. Mau ditanam di luar rumah atau di dalam rumah? Di luar. Di dalam atau di luar? Hah? Di luar atau di dalam? Yang ngomong di dalam? Yang ngomong di luar? Padahal kalau di luar itu kehujanan, kepanasan, risiko kena diambil orang dan macam-macam. Justru karena kita sayang harus ditanam di luar. Iya kan? Kehujanan enggak apa-apa. Kena panas enggak apa-apa. Kena binatang yang menggerogotin enggak apa-apa. Karena pemiliknya itu akan merawat. Dan kalau itu ditanam ada yang di dalam rumah dan di luar rumah, itu pertumbuhannya itu berbeda. Yang di luar rumah pasti kokoh dan pertumbuhannya itu cepat. Seandainya yang di luar rumah, sekalian musiknya dong. Seandainya pohon yang ditanam di luar rumah berkata, enak dia ya, di dalam rumah enggak kepanasan, enggak kehujanan, kena AC lagi, saya kehujanan, kepanasan. Tapi setelah tiba waktunya dia tahu, oh ternyata badai yang saya hadapi selama ini ya, membuat saya kuat ya. Membuat saya bertumbuh besar ya. Jangan langsung ambil keputusan ketika Bapak Ibu sedang alami badai. Engkau sedang berakar. Engkau sedang bertumbuh dan kita akan sedang berbuah lebat. Amin. Nikmati badaimu, nikmati prosesmu. Yusuf itu ditanam di luar rumah, bukan di dalam rumah. Daud itu ditanam di luar rumah, bukan di dalam rumah. Kalau kita merasa ditanam di luar rumah, engkau pohon yang bertumbuh besar dan kokoh. Dan saya berdoa anak cucu mantumu bahkan keluarga-keluarga akan bernaung kepadamu. Karena Tuhan Yesus yang menyertai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Tuhan sanggup Sama-sama katakan. buka jalan. Amin. Bagi semua yang percaya janjinya. Dengan iman katakan. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Jemaat Tuhan dengan suara yang keras. Tuhan sang. Dengan iman katakan.
Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari sama-sama katakan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Terpuji namamu Yesus. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari buka kedua tanganmu katakan. Ku yakin Kau ada di sini. Kuasa yang kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, Kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. percaya terjadi pemulihan, kemenangan besar di tempat ini. Bagi keluargamu terjadi kemenangan, bagi masa depanmu terjadi kemenangan, bagi anak-anakmu terjadi kemenangan, bahkan bagi masa depanmu terjadi kemenangan oleh Yesus Kristus. Memberi kemenangan, memberi keajaiban, memberi mujizat bagi orang yang dikasihi, bagi orang yang diperkenan, bagi orang yang percaya. Dan saudaralah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diperkenan, dan orang-orang yang diberkati. Yang percaya kemenangan sudah diberikan dengan iman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya apa yang sudah disampaikan biarlah bisa bertumbuh menjadi benih yang baik dalam hidup kami dan bisa menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin kembali memberikan persembahan syukur kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Kita Bapak saksikan Ibu, ya. pengumuman tambahan, jangan lupa hari Minggu depan ibadah perjamuan kudus dan pengurapan minyak setiap minggu pertama. Dan jangan lupa juga charity kita setiap bulan di Sabtu yang ketiga kita kasih makan 300 orang. Dan doakan dan rencana nanti di ulang tahun gereja kita akan melibatkan semua jemaat untuk merayakan ulang tahun dengan kita di acara charity dengan memberikan orang makan 1.500. Nanti tepuk tangan bagi Tuhan. Nanti prosesnya ini seperti apa kita bicarakan bersama-sama. Baru tanggal 23 Agustus bulan depan pengkhotbah spesial yaitu Bapak kita, Bapak rohani kita bersama, Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Tepuk tangan bagi Tuhan. Spesial, Pak, ini diundur nggak lagi Pak ya? Berapa kali kita di prank dan sudah dikonfirmasi oleh dua penjakwal. Penjakwal sinode yaitu Felicia Wang, istri Pastor Gary, sudah saya konfirmasi dan sudah oke. Dan penjakwal pribadi Pastor Yusak yaitu Pastor Ervin sudah saya konfirmasi dan sudah oke. Jadi khusus minggu keempat itu sudah tidak ada lagi jadwal Pastor Yusak di link yang lain. Itu sudah dikhususkan di Gereja Jakarta. Kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu sebenarnya bukan di prank ya, karena itu bukan di jadwal khusus, hanya mampir saja lihat-lihat. Nah, karena Pak Yusak itu kan tidak tahu jadwalnya, jadi kita nggak bisa minta langsung ke Pastor Yusak. Kalaupun Pastor Yusaknya sudah oke, kita harus langsung hubungi lagi bagian penjadwalan sehingga dikunci, tidak bisa lagi lari kemana-mana. Oke, demikian pengumuman tambahan. Nanti Bapak Ibu selesai ibadah kita ada fellowship bersama untuk persiapkan acara tanggal 23 dan ada juga khusus ada pembicaraan tentang pekerjaan yang dibagi. Sebenarnya ini tidak masuk dari pelayanan, tapi ini karena berada di bersama-sama orang gereja. Ketika tim Ceriti memposting ini di grup Ceriti, bisa enggak dari jemaat IHS sekian orang? Lalu saya japri Bu Indah, Bu tolong di keep dulu ya, saya mau libatkan jemaat masuk di situ supaya jemaat IHS Jakarta semuanya diberkati.
Oke Bu. Ya, jadi selesai ibadah nanti ada pembahasan ini khusus bagi Bapak Ibu yang mau terlibat di sana karena ada bagi-bagi pekerjaan satu hari tapi mendatangkan berkat yang cukup gede, lumayan Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu ikut terlibat di sana dan sudah kita minta sekian supaya melalui orang ini semua jemaat yang setia diberkati Tuhan. Amin. Ya, yang berulang tahun sesuai dengan kesepakatan kita, biasanya setiap minggu ada orang yang didoakan di hari Minggu yang berulang tahun. Sekarang di minggu terakhir kita mendoakannya. Saya undang saudari cantik Evelyn, saudari anaknya sendiri. Cantik Evelyn boleh maju ke depan. Ada Pak Ringo, ada Pak Niko, ada Ibu Rika. Ibu Rika ada di online, saya lihat ada di TikTok. Ada Dena bersama Dokter Sepani atau Esa. Dan ada pengumuman juga Bapak Ibu, orang tua dari Esa ini, Dokter Esa atau mertua dari Dena hari ini dipanggil Tuhan. Kemungkinan nanti selesai dari sini kita akan ke sana melayat untuk memberikan penghiburan. Oke, kita angkat tangan kita arahkan ke yang berulang tahun. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan berkati anakmu yang berulang tahun yaitu cantik Evelyn. Kami satu keluarga memberkati pertumbuhan cantik Evelyn, pertumbuhanmu, pertumbuhan yang sempurna di dalam Yesus. Penuh hikmat dan pengetahuan. Engkau dikasihi Tuhan Yesus, diperkenan Tuhan Yesus dan diberkati Tuhan Yesus. Seluruh keluarga Yes Jakarta melepaskan berkat buat cantik Evelyn dan Pak Ringo, Pak Niku dan Ibu Rika dan Dena bersama istri Stefani diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Kita akan mengakhiri ibadah dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari setiap kita bersuka cita, sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bersama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu sudah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Ampun baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh hati kami limpah dengan syukur, semua Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan lebih lagi, katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak.
Yesus yang dahsyat. Sebelum kami akhiri, saya melihat ada jemaat baru di tempat ini. Jika ada, silakan melambaikan tangan. Kami akan sapa saudara-saudari yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Baik, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada minggu ini, siang hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, studimu, pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi siapa yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Sukacita surgawi mengalir di tempat ini untuk kita sekalian. Berkat sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.